Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nisa dari kelompok 4 semester 6 ingin menjelaskan tentang materi pecahan. Jadi operasi pecahan itu ada beberapa. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian. Saya ingin menjelaskan operasi pecahan penjumlahan. Jadi penjumlahan itu ada operasi pecahan biasa, ada operasi pecahan tidak senilai, yang ketiga operasi pecahan campuran. Ada 3 contoh operasi pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Contohnya 1/3 tambah 1/3. 1/3 tambah 1/3. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Dimana kalau penyebutnya sudah sama. Dimana yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal tambahkan saja pembilangnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 tetap pembilangnya 3. Jadi 2/3. Ini pecahan biasa. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pecahan yang tidak senilai? Contohnya, nah, di sini ada contohnya pecahan tidak senilai, yaitu 3/4 ditambah 2/5. Nah, pembilangnya itu 3, penyebutnya itu 4. Nah, penyebutnya 4 dan 5 ini harus kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 5. 4 dan 5 itu KPK-nya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15, 20. Nah, KPK itu kelipatan terkecil. Yang terkecil yang sama di keduanya, yaitu angka 20. Dapatlah penyebutnya 20. 1, 2, 3. Setelah KPK-nya ketemu atau penyebutnya ketemu 20, 3/4-nya dikalikan 5. Dari mana 5-nya? Dari KPK-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bawah pun juga dikalikan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Penyebutnya 20. Begitu juga dengan 2/5. 2/5 dikalikan 1, 2, 3, 4. 5 tuh 2, 3, 4. Jadi dikalikan 4. Atas kali 4, bawah juga dikali 4. 2 kali 4, 8. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 15 tambah 8/20. 15 tambah 8 berapa? Nah, 15 tambah 8, 23 dibagi 20. Hasilnya 23/20. Kalau mau dikecilkan juga bisa. Jadi 23 dibagi 20 dapatnya 1, sisanya adalah 3/20. Ini jadi pecahan campuran. Sekarang penjumlahan 3 bilangan, artinya ada 3 pecahan. 2/4 ditambah 3/4 ditambah 1/6. Bagaimana caranya? Nah, penyebutnya disamakan terlebih dahulu. KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 6. 3, 6, 9, 12. 4, 8, 12. 6, 12. Jadi KPK-nya dapat itu 12. Nah, tinggal kita 2/3 dikalikan berapa? 1, 2, 3, 4. 3.
Sekarang kita menghitung pecahan penjumlahan campuran. Penjumlahan campuran. Contoh soalnya 7 3/4 tambah 2/5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini bilangan biasanya ditambahkan dulu. 7 ditambah 2, lalu baru ditambah pecahannya. Pecahannya yaitu 3/4 ditambah 2/5. Nah, 7 tambah 2 yaitu 9 ditambah 3/4 tambah 2/5. Nah, ini dicari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5. 4, 8, 12, 16, Aduh, Kak. 20. Nah, yang kelima 5, 10, 15, 20. Nah, jadi KPK-nya yaitu 20. Penyebutnya 20 dari mana? Nah, penyebutnya sudah diketahui, lalu kita sama-sama dikali. 3/4 dikali KPK-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama dikalikan 5. Ditambah 2/5 dikalikan KPK-nya 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama dikalikan 4. 9 ditambah 3 kali 5, 15/20 ditambah 4 kali 2, 8/20. 9 tambah 15 tambah 8, 23/20. 9, nah ditambah 23/20 ini dijadikan pecahan campuran dulu. 23 dibagi 20 dapat 1, sisanya 3, penyebutnya tetap 20. Sama dengan 9 tambah 1, 10 tambah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman dan dosen dia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan materi pengurangan pecahan, di mana pengurangan pecahan itu nilainya akan berkurang berbeda dengan pengurangan penjumlahan. Dan dalam pengurangan pecahan terdapat 3, yaitu pengurangan pecahan biasa, pengurangan pecahan murni, dan pengurangan pecahan campuran. Untuk pengurangan pecahan biasa, itu pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Saya akan mencontohkan seperti ini, 3/5 dan 2/5. Dan dengan gambar yaitu bentuk lingkaran dipotong menjadi 5 potongan 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena 3/5, jadi kita akan untuk membedakannya kita beri warna atau ditempel dengan kertas warna berjumlah 3 potong 1, 2, 3. Karena tadi dipotong jadi 5, jadi 3/5. Dikurangin 2/5 sama dengan di atas, cuman bedanya karena 2, jadi kita yang diberi warna atau ditempel dengan kertas berbentuk segitiga hanya 2 potongan dan akan menghasilkan 1/5, yaitu seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah pengurangan pecahan murni. Pengurangan pecahan murni itu membedakannya adalah pembilangnya lebih kecil jumlahnya daripada penyebut. Seperti contoh 2/3 dikurangi 1/2. Nah, 2 ini pembilang, 3 penyebut. Dan 1 sama, 1 juga pembilang, 2 penyebut. Nah, pembilangnya lebih kecil nilainya. Karena penyebutnya tidak sama, makanya akan disamakan dulu penyebutnya menjadi KPK-nya dari 32 adalah 6, yaitu 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6.
Dan untuk yang ketiga adalah pengurangan pecahan campuran, di mana pengurangan pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Seperti contoh 8 2/5. 8 adalah bilangan bulat, 2/5 adalah pecahan. Nah, di sini saya contohkan 8 2/5 dikurangi 5 1/3. Nah, 8, 5 tetap tidak akan disamakan. Nah, 2/5 dan 1/3 kita akan samakan dulu penyebutnya. Akhirnya menjadi 2/5 menjadi 6/15, 1/3 menjadi 5/15. Dan 8 kurangi 5 dulu, dikurangin menjadi 3, 6 kurangin 5 menjadi 1. Jadi hasilnya 3 1/15. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran ini agar mudah, kita ada beberapa sistematikanya, yaitu yang pertama, ubahlah pengurangan campuran menjadi pecahan. Jadi seperti 2 3/4 dikurangi 1 1/3. Nah, 2 per 3 per 4 ini kita menjadikan pecahan 11 kurangin 4, 1 1/7 menjadi 8/7. Yang kedua, samakan penyebutnya, karena tadi 4 dan 7 ini kan kita samakan dulu penyebutnya menjadi KPK-nya 28. Nah, kemudian buatlah pecahan ekuivalen atau yang sama. Jadi kita samakan, jadi 11/4 menjadi 77/28. 8/7 menjadi 32/28. Kemudian karena sudah sesuai pecahannya, kita kurangin pembilangannya, dikurangin 70 karena pembilangnya 77 dan 32, jadi 77 dikurangi 32 sama dengan 45. Nah, penyebutnya sudah sama, tidak perlu mencari penyebut lagi, jadi tidak disederhanakan. Jadi akhir mendapat nilai 45/28. Kemudian sederhanakan jawaban, karena tadi nilainya 45/28, jadi kita akan memperkecil, karena 45 yaitu hasilnya menjadi 1/17/28. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Jenis operasi perkalian bilangan pecahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan biasa dengan bilangan bulat dan pecahan campuran. Untuk pecahan biasa dengan bilangan bulat, contohnya 9/4 dikali 3. 9/4 adalah pecahan biasa dan 3 adalah bilangan bulat. Cara menghitungnya adalah mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat, yaitu 9 dikali 3 per, penyebutnya kita taruh lagi di sini, per 4. Setelah itu kita hitung 9 kali 3 sama dengan 27 dan per 4, maka hasilnya 27/4. Nah, cara menghitungnya seperti yang tadi, yaitu dikalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya 1/2 dikali 7/9. Maka cara menghitungnya ialah mengalihkan antara 1 dikali dengan 7, karena 1 dan 7 adalah pembilang. Lalu dikalikan lagi 2 dengan 9, karena 2 dan 9 adalah penyebut. Setelah itu kita mengalihkan kedua bilangan tersebut. 1 dikali 7 sama dengan 7 dan 2 kali 9 sama dengan 18. Maka hasilnya adalah 7/18. Jenis operasi perkalian bilangan pecahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan biasa dengan bilangan bulat dan pecahan campuran. Untuk pecahan biasa dengan bilangan bulat, contohnya 9/4 dikali 3. 9/4 adalah pecahan biasa dan 3 adalah bilangan bulat. Cara menghitungnya adalah mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat, yaitu 9 dikali 3 per, penyebutnya kita taruh lagi di sini, per 4. Setelah itu kita hitung 9 kali 3 sama dengan 27 dan per 4, maka hasilnya 27/4. Yang kedua adalah bilangan pecahan campuran.
pecahan biasa. Caranya mengalihkan 1 dikalikan penyebut lalu ditambah pembilang. Contohnya kayak gini, 1 dikali 3 ditambah 2 per penyebutnya kita taruh lagi di sini per 3, lalu dikali 2 dikali 4 ditambah 1, 2 dikali 4 ditambah 1 per 5. Setelah itu kita hitung semua bilang angka-angka yang ada di atas. 1 kali 3 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 3. Lalu kita hitung juga yang ini, yaitu jadinya 9 per 4. Setelah menjadi pecahan biasa, maka kembali ke rumus awal, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 9 per 3 dikali 4. Maka 5 kali 9 sama dengan 45, dan 3 dikali 4 adalah 12. Maka hasil pecahannya adalah 45 per 12. Oke, akan saya lanjutkan untuk pembagian pada pecahan. Sebagai contoh, 3 per 5 dibagi 1 per 7. Untuk pembagian, cara mengerjakannya itu menggunakan perkalian dengan konsekuensi penyebut kita tukar dengan pembilang. 3 per 5 dikali 7 per 1. 3 dikali 7, 21. 5 dikali 1, 5. Maka hasilnya adalah 21 per 5. Nah, 21 per 5 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dengan cari apa? Dengan mencari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 21. 1 dikali 5, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, dan kalau 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti hasilnya adalah 4. 4 per 5 sisanya 1. Kenapa? Karena 4 dikali 5 ditambah 1 hasilnya adalah 21. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 41 per 5. Oke, untuk pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. 21 per 4 dibagi 1 per 3. Oke, caranya untuk pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9 per 4 dikali 3 per 1. 9 dikali 3 sama dengan 27. 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu kita sederhanakan kembali ya. Perkalian 4 yang hasilnya berapakah yang mendekati dengan 27? Maka ditemukan 6. Kenapa? Karena 6 dikali 4 sama dengan 24 dengan sisa 3. Berarti 6 3 per 4. Saya lanjutkan. Bagaimana jika pecahan dibagi dengan bilangan bulat? Sebagai contohnya, saya hapus dulu ya. Sebagai contoh, 5 per 6 dibagi 2. Oke, berarti 5 per 6 dibagi 2. 2 ini berarti 2 per 1. Ya, kemudian 5 per 6 kita kali dengan 1 per 2. 5 dikali 1, 5. 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 5 per 12. Selanjutnya, 8 dibagi 1 per 4. Bilangan bulat dibagi dengan pecahan. 8 per 1 dikali 4 per 1. 8 dikali 4 sama dengan 32. 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 32 per 1. Oke, terima kasih.